Gue suka feminis. Jadi Nggak suka kayak gue udah membedah satu dia. gue nggak suka yang Halo, welcome to my podcast Om Bram, obrolan bareng Mama. Dan ini podcast perdana aku guys. Aku mengundang bintang tamu yang sangat fenomenal. Ini yang punyanya Bali. Siapa dia? Owen. Hai, baik dong. Dirimu apa kabar, Mak? Baik. Thank you ya udah sempetin waktunya untuk hadir ke perdana gue nih, podcast perdana Welcome. gue. Terima kasih juga nih gue sebagai host bintang tamu pertama perdana di acara Om Bram. Obrolan bareng Mama. Ini mamanya nih. Owen apa kabar, Wan? Baik dong. Minum dulu deh. Yoi. Biar gak kaku kayak kanebo. Pakai cheers gak sih? Ayo pakai cheers aja. Well, kesibukannya apa aja sih sekarang? Masih ngajar yoga. Nah ya guys, Owen ini tuh dia tuh teacher yoga di Ya, salah satu, disebutin nggak usah lah ya. Ya di tempat di studio di studio. yoga. Tapi dia kemana-mana juga guys, makanya Ya. gue bilang dia yang punya Bali. Dan si Mama ini juga member yoga yang dari nol pas Sampai datang sampai basic sekarang banget lah, basic. udah jago, udah Iya. bisa mulai tapi dia belum bisa split. Sempit gak bisa gue. Takut katanya robek. Takut robek gak bisa balik lagi. Padahal gue bilang nggak apa-apa, itu lu tetap bisa perawan lagi nanti, ada caranya. Agak serem, geng. Tetap bisa rapet lagi itu. Aku agak parno. Ih nggak apa-apa Tama. Oke, so ini di sini nih kan nanti kita ngobrol-ngobrol kehidupan lo ya, kehidupan pribadi, kehidupan. Pokoknya banyak cerita lah, makanya ini nanti kita pengen ngobrol-ngobrol Kak, ya. Boleh Jadi, dong. dan nggak ketinggalan juga, kita mau cobain icip-icip makanan jajanan SD. Ah, icipin anak SD. Enggak boleh, Mah, ya ampun. Anak SD nggak boleh icip-icip. Lu mah gila, lu ada gila-gilanya. Lu gue mah dong. pedofil emang. Gue bukan pedofil, maksud gue kita cobain jajanan SD. Oh, jajanan SD, bukan anak SD. Bukan. Maaf, belum korek kuping. Pantesan Abis ngomongnya party penuh. iya, ini suara musik-musik DJ masih Oh, di kebanyakan deket speaker. Habis kalau nggak deket speaker nggak enak. Ayo, kita persiapan pertanyaannya dulu, jangan dikepit terus ya itu ya. Nanti Coba baru. itu mana pertanyaannya? Pertanyaan, gue jadi takut. Mau ditanya apa sih? Jangan susah-susah mah. Aduh. Enggak lah, susah kok. Oke. Ini pertanyaan 1 tambah 1, 2 sama Ini jawabannya. pertanyaan basic kok. Apa tuh? Apa? Respect gue sendiri, gue melu. Goblok. Oke, Owen. Ayo. Gue mau nanya, kenapa Yoi. sih lu pindah ke Bali? Lu tuh sebenarnya dari mana? Oke. Kasih tahu ke para pemirsa. Listener. Pemirsa. Oke, gue itu kelahiran Binjai, tepatnya di Medan. Terus emang sekeluarga dulu waktu ada bokap nyokap, dari kecil udah pindah ke Jakarta. Jadi gue besarnya di Jakarta. Dan kenapa gue bisa pindah ke Bali? Karena waktu pertama kali gue liburan ke Bali tuh 2012 ya, udah lama banget ya. Gue punya wish kayak gue merasakan vibes-nya cocok banget sama gue. Terus gue punya kayak keinginan one day kayak gue mau tinggal di Bali nih ya. Nah, pas itu gue bolak-balik Bali dari 2012 sampai sebelum gue stay di Bali menetap permanen, gue bolak-balik jalan-jalan bla bla bla, hangout, segala apa lubang cacing gue masukin gitu kan ya. Iya, nggak cuma lubang-lubang yang lain, lubang-lubang cacing juga gue masukin. Jadi tempat-tempat yang hot, kayak beach club lah, apalah, gua masukin gitu. Nah, jadi lu dulu nggak lahirnya di Jakarta, tapi Enggak. tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Selama Iya dari gua kecil sampai gua tua. tua. Oke, berarti lu Iya. di Jakarta itu di daerah mana? Di daerah Jakarta Barat. Oh, Gitu.
situ. Oh, Cina-Cina emang di situ. Iya, kepala naga katanya ya. Ya ampun, gue kayak marketing apartemen kepala naga. Aduh, rusak. Iya biasa ya. Kalau udah lu mancing-mancing Cina, gue jadi kayak inget. Gue pengen buka toko. Kan kalau koko Jakarta Barat. Ember. Kalau pinggiran dikit tuh kayak dipikirin masih. Oke, Kepala jadi naga gitu. tapi selama ini so far lo suka di Bali? Suka Ya banget udahlah, sih. hidup lu Gue jadi gila. kayak hidup dengan kehidupan gue. Jadi nggak perlu Menjadi diri sendiri. menjadi ya diri kan? sendiri. Jadi nggak perlu halu-halu. Nothing to hide juga karena gue emang orangnya nggak suka ngumpet-ngumpetin apa-apa. Kalau ngumpetin yang lain gitu ya, ngumpetin berondong mungkin enak ya. No, kameramen gue sampai senyum-senyum. Tunggu saja nggak apa-apa. Iya boleh mak, izin dulu ke mamanya. Ya udah, asalkan kalian senang ya. Sih. Nah lanjut. Ayo, lanjut. Terus 2021 gue mutusin buat pindah ke Bali tuh. 2021. 2021 iya, 2021 jadi baru 3 tahun ya. Gue ngambil training yoga karena emang dari 2015 gue udah start yoga di Jakarta di tempat gym, mega gym di Jakarta. Terus 2021 gue nyari training yoga. Ya udah itu kan zaman-zaman PPKM tuh. 2021. Iya, zaman Covid PPKM lah ya. Terus dari sono gue dapet tempat training yang murah banget gitu. Murah banget karena masih zaman Covid dan sampai sekarang nih 2021 sampai sekarang udah gue menetap di Bali. Ketemu elu. Oh iya benar. Gitu. Ketemu ya. Akhirnya kita ketemu. Ya udah jadi get long. Iya, jadi mak gue dia. Oke. Yang kedua apa tuh? Pertanyaan kedua. Percaya nggak sih lo kalau di Bali itu lo pindah ke Bali nih? Lo Yes. percaya nggak sih kalau di Bali itu bukan keinginan lo yang pengen lo tinggal di Bali, tapi Bali memilih lo untuk tinggal di Bali. Lo percaya itu nggak, hal itu nggak? Buat kita nih para perantau gitu, percaya nggak hal kayak gitu? Mungkin kalau buat orang lokalnya kan mereka kan enggak lah, kayak nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Karena dia kan emang udah tinggal di Bali. Nah cuman buat kita yang perantau ini, lo percaya nggak kalau misalnya itu Bali yang memilih kita, bukan kita yang memilih untuk pindah di Bali? Gue sering banget tuh dengar statement itu ya. Bali yang memilih kamu untuk bisa menetap atau enggak. Kalau misalnya lo nggak cocok, nggak sefrekuensi, itu katanya nggak bisa. Iya. Dan kayaknya gue setuju sih dengan hal-hal itu. Karena banyak, gue juga punya teman yang tinggal di Bali, tapi kayak Bali nggak memilih orang itu untuk tinggal di Bali untuk menetap lama. Jadi dia cuman kayak 6 bulan, setahun, terus ya udah balik lagi ke kota saya mungkin karena nggak cocok gitu loh. Iya, Nah gue juga sebenarnya awal-awal tinggal di Bali juga merasakan hal itu gitu loh. Kayak masih masa transisi buat menetap di Bali. Jadi kayak, aduh, apa namanya tuh? Suka dukanya, jadi dukanya banyak banget. Apalagi pas gue pindah kan pas Covid ya, masih sepi-sepinya. Terus gue juga kena Covid di Bali gitu ceritanya. Gue juga, gue pas pindah-pindah ke Bali itu 2020 tuh pas Covid juga. Yes. Gue kenanya adil nek. Adil. Jakarta iya, di Bali iya. Jadi 3 kali tuh gue bolak-balik. Makanya itu stres juga waktu Covid, bawaannya wah udah mau metong nih gue. Nah dari sono tuh ya, karena kan gue emang sendirian gitu, perantauan sendiri di Bali. Dulu waktu pas lu pindah ke Bali lu belum punya teman atau punya? Belum lah, nggak punya teman karena teman-teman gua di Bali yang dulu pada keluar Bali karena Covid, nggak ada kerjaan, jadi pada keluar ke daerahnya masing-masing buat survive. Sedangkan gue ini yang kayak orang gila, mungkin gue gila kali ya, orang pada tinggal di daerah masing-masing buat survive. Gue pindah ke Bali, iya benar-benar buat survive juga. Kan sebelumnya nggak tinggal, lu tinggal di mana? Vietnam Kamboja dulu. Iya. Gitu. Jadi terapi plus. Jangan diomongin, nanti pada request gimana dong. Capek gue. Terapinya Plusnya 3 kali plus. Nah, gitu lanjut lagi. Nyampe mana? Oh ya, nyampe ngajar yoga plus minus. Oh ya, vibes lu kalau lu nggak cocok dengan Bali itu ya agak-agak susah. Gue ngelihat beberapa di teman-teman gue juga yang ngerasain gitu. Jadi dia nggak cocok, dia back lagi ke tempat dia. Jadi gue setuju sih dengan statement itu gitu loh. Oke, next pertanyaan berikutnya. Standby aja boleh. Capek dia megang-megang. Enggak, lu taruh situ aja. Tuh taruh di bawah tripod aja. Lu ada nih, ya pertanyaan ketiga ya. Gue mau nanya sama lo nih. Ada nggak sih hal yang tersedih dalam hidup lo selama lo tinggal di Bali, guys? Selama tinggal di Bali? Ya lu bikin lu nangis deh.
iya sedih ya. Apa pada saat lu bener-bener struggle nggak punya duit, cuma mau minta kemana ya kan? Bingung. ember salah satunya ya. Iya, ngalamin kayak gitu pernah kan Pak? Kalau yang sampai nggak punya duit, nggak pernah sih. Banyak sih, maksudnya mungkin karena gue juga kayak ya kalau sampai nggak pernah sampai nggak ada duit terus minta-minta nggak pernah. Karena Mintanya di jalan, Cang, di lampu merah, minta kasihan. jadi gini Bu, sebelum gue minta ada yang ngasih. Sebelum gue minta ada yang ngasih. Alam semesta yang mengasih gue. Karena gue juga Om baik. Bram yang ngasih. Om Bram nih, Om Bram belum lahir waktu itu kan. Iya, baru hari ini lahirnya. Oh enggak, Om Bram yang lain. Om Bram yang lain, takut. Takut tapi mau. Tapi wujudnya manusia, ini kan nggak layar doang. Takut Om tapi Bram. mau. Gimana? Ya, jadi yang buat gue sedih tuh selama gue tinggal di Bali ya. Gue itu kan yang sebatang kara nih. Ya Allah, sebatang kara. Jadi nggak punya orang tua udah nggak ada. Nah, pas gue tinggal di Bali tuh ada momen-momen tuh yang buat gue flashback pas kumpul sama orang tua. Kayak misalnya Imlek. Imlek, ya. Chinese New Year. Jadi gue merasa tuh kalau pas Imlek atau event-event kayak gitu kumpul keluarga, gue merasa sedih. Jadi kayak misalnya gue pas ke supermarket, itu kan lagu-lagu Imlek diputar. Ke mall, lagu-lagu Imlek diputar. Gue tuh langsung nggak tahan. Jadi kayak di dalam alam bawah sadar gue langsung kepikiran, oh iya waktu Imlek bareng sama keluarga, terus kayak silaturahmi, keliling-keliling kan, minta angpau. Itu sama sih kayak momen gue juga ya kalau lagi lebaran nih jauh dari emak bapak ya, apalagi bokap gue udah nggak ada ya. Jadi kayak misalnya tuh momen-momen itu juga gue sebenarnya kangen juga guys. Gitu. Gue ngerasain apa yang lu rasain. Cuman di sini kan lo kan emang nggak punya orang tua sama sekali ya. Kalau gue masih ada emak. Cuman gue suka males ke Jakarta karena macet, Cang. Marcicah muta. Kita tuh kalau udah yang tinggal di Bali, udah lama tinggal di Bali, kayak kalau balik ke Jakarta kayak Jakarta bukan tempat gue deh. iya, gue ngerasa kayak gitu loh. Makanya kadang orang suka bilang, ala lu belagu lu lahir anak Jakarta aja. Bukan begitu, Cang. Kalau lu udah ngerasain nikmatnya di Bali, lu balik ke Jakarta, even cuma buat holiday, itu kita udah stres duluan karena macetnya udah kemana-mana. Tua di jalan gitu loh. Kisut gitu ya. Ya jadi itulah momen-momen kalau misalnya gue sedih, pas ada momen-momen yang bikin gue sedih, itu salah satunya pas Imlek, gue sendirian, denger lagu Imlek pun hati gue tuh kayak lagi teriris, kena cabai, kena bawang merah, mata langsung tiba-tiba keluar air mata. Ya ampun, lebay banget gak sih? Itu terlalu drama sipir. Tapi emang itu yang gue alamin. Elah. Tapi lu terlalu drama. Enggak, kan gue bukan Scorpio. Lo. Jadi didikan di Scorpio. Ini Scorpio. Oke. Let's go to party. Let's go to the party. Apa tuh? Kan ada es nih. Es mambo. Ya, ini kan salah satu jajanan SD juga ya. Nah, gue pengen kita review ini guys, karena ini rasa apa? Dari teman kita tuh, itu nggak tahu sih. Gue juga lupa dia ngasihnya. Ini Kak, tolong di review ya. Ini dari Fitri teman kita. Nah, ini tuh lihat. Thanks Fit. Apa sih dia? Nggak ngerti. Matiin dulu kali. Rasanya. Oh, nggak apa-apa matiin. Ngomong mah ngomong aja. Nggak apa-apa, podcast kan juga ada yang nyaut. Iya, orang-orang di belakang kameranya. Oh. Rasanya kan ada di... Nah, gitu. Nah, Jangan dikaku-kaku kayak karena itu kering deh. Emang lu pikir kita bawa apa berita dalam celana dalam? Dunia dan berita. Ya ampun, celana dalam siapa? Sekali kalau kita bawa dunia dalam berita. Nggak boleh, suara nggak boleh ada suara bocor. belakang. Ini kan sekarang kita udah modern, udah yang zaman now gitu. Jadi suara dari luar, suara Nggak dari apa-apa. atas, dari bawah, dari dalam. Keluar. Boleh keluar ya. Oke, begini kita kan jadi bingung. Kalau suara kodam lu mau keluar juga boleh sih, Mak. Oh iya. Suara kodam keluar ya. Oke, di Kodam sini udah tuh keluar nih. udah boleh dimulai. Udah. Di sini tuh ada rasanya, ada rasa rujak. Rasa yang pernah ada gak sih? Serius rasa rujak mana? Nggak tahu. Tuh aneka es mambo, rujak, kelapa muda, biji mutiara. Biji apa? Biji mutiara, kacang hijau. Aduh rasa rujak. Yang strawberry, yang itu pink apa? Pink itu sop buah. Oh, gue sop buah deh, mau nanti cobain sop buah. Kita cobain semua, Cong. Kembung nanti, enggak. Oh ya udah, ini mau dipromosiin nggak tuh? Oh iya. Bilangin dong. Iya. Thank you Fitri ya yang udah kasih kita
jajanan es mambo. Es Mambo. Nah ini nih ya, namanya Mili and Mambo. Meili. Meili Kok gue Mili? Meili. and mambo. No, Meili es Mambo. Meili es mambo. Ini nih ada nomor teleponnya, ada IG-nya juga. Ntar tinggal Tadi di belum? share aja ya. Udah di ini belum? Udah. Tinggal di share. Ya tinggal di share. Sebut IG-nya ya si Meili Meili es mambo. es Mambo. Ada WhatsApp-nya. Ntar kita cantumin ya. Iya di share aja nanti. Di sini. Nih kita mau cobain dulu ya, kita review dulu. Ya. Iki masih malu-malu aja dia. Kayak kan Apa heboh sih? keren. Gitu. Ya lu bawa dari mana itu orang? Nggak tahu. Lu ketemu di mana emangnya? Mumut doang. Di lampu merah. Lampu merah. Lampu merah pemogan. Jangan-jangan dia boneka badut tuh ya. Yang kepala gede begini-begini. Ih gue jahat loh. Tahu lu jahat. Ya ampun orangnya di depan gue. Gue Kenapa kita nggak ngomongin belakang? gue mana gitu. Gue kalau ngejut langsung depan orangnya. Kita Nggak kan enak. nggak usah ngomongin Kalau main gue suka main belakang. Tapi kalau ngomongin orang tuh dari depan. kuntil anak. Sialan lo. Ini gue mau cobain ya ini. Mak, emang lu suka main belakang, Mak? Hei, kok jadi bertanya sama gue? Salah ya? Tanya Lu tuan rumah ya? Iya, mama lu gak boleh ditanya. Oh iya. Coba tahu biar ada Bintang tamu interaksinya. gue yang harus ditanya. Ada interaksinya kan? Enggak, udah. Ini bukanya Itu dari rasa apa? mana? Itu rasa apa Yang sih? pernah ada Itu pink ya? Oh, es Iya, buah pink. itu. Sop buah. Ini apa hijau? kacang hijau lah. Oh, Ya elah, lu emang otak lu nggak nalar emang ya kehidupan. yang buat Capek mama dah. kacang hijaunya tip apa ini? Apa? Oh kecil itu buat lu. Enggak sih, Cok. Apa coba masukin mulut pasti habis langsung ini. Bukanya gimana? Semulut. Kok bukanya begitu, Cok? Dari atas karet gue. Oh. Gue nggak suka pakai karet soalnya. Soalnya kalau dulu waktu SD, Dari bawah. kita gigit. Gue nggak suka dari bawah sekarang. Kenapa? Suka dari atas. Eh. Unboxing tuh biasanya enaknya dari atas. Ini 17 plus apa enggak sih? Gue Ya, iya. bocor gitu. Enggak lah. ya. Tanya Iki. Ki, 17 plus ya? Ratingnya ya? Ki, Oke. udah makan? Makan. Kebun Ini cair. enakan di tuh dia apa makannya? Lu biasa kalau makan es gimana sih? Oh, lo mau tahu gua makan Coba, esnya coba. gimana? Nih, ini dibuka dulu. Nanti kalian lihat ya siapa yang lebih seksi, Lu tau dia nggak atau nih, gue ini yang kayak- makan es yang Lo lebih tau gak sih seksi. ini kayak kulit? Oh, kulit. Gua nggak suka yang Gue suka. gitu, gitu doang. Ya, itu main seksi. Enak. Enak. Kacang Emang hijau. Ya? gimana sih kalau seksinya? Mak, itu seksi buat. Kalau gue buat para laki, Cong, begini, Cong. Gue pernah yang lebih. Aduh, jatuh lagi nih mic-nya. Mm-mm. Besok mak beli yang baru. Jangan ke orang miskin Tenang deh. aja, kita Elah. udah order. Gimana sih? Makanya jangan pecicit, taruh sini aja sih, Ki. Kenapa? Gue pernah kan, yang banyak saya tuh nyampe. Kayak gitu mak. Keselak ya ampun. Saking dia dongnya ya ampun. Mau ya? Jangan. Lagi halangan lagi. Ini ternyata rasa tape, Cong. Tape. Tape. Oh tape. Gimana nih? Gue sembari ngobrol-ngobrol lanjut lagi deh. Ya, lanjut, Ini lanjut. omongan udah kemana-mana nih penggiringannya. Ya, Abis itu gue kan- ngegiring ya? Enggak, Acara-acara lu gue yang giring. Enggak, bukan apa-apa. Ini vlog Om Bram pertama kali ya. Takutnya gue di-ban aja, Cong. Terlalu frontal gak sih, Ki? Aman ya? Ada ratingnya 17 plus ya. Tapi takutnya ada aja kan orang bocil-bocil buka-buka. Kan nggak boleh juga ada bocil-bocil. Nih ya, gue mau lanjut pertanyaannya. Lanjut, coba takut. Lo kalau party kemana sih, Wan? Gue tuh jarang party kalau nggak ada temen dari luar Bali. Jadi tuh ada temen dari luar Bali, baru gue ikut Nggak, party. lebih tepatnya gini loh guys. Sama kayak gue. Gue tuh jarang party. Kalaupun ada teman gue, ya itu gue SS aja, sosialitas sponsor. Anda. Jadi nunggu yang teman gue datang dari daerah, SS balik sosialitas sponsor. Sosialitas sponsor. Baru kita jalan party. Kalau pribadi untuk buka table kita no. Kita Harus tuh tinggi. gue tinggal di Bali. Mm-mm. Of course, gue party kalau ada temen gue yang dateng, gitu dong. Ya, makanya Kalau- itu kita nunggu SS aja. Karena kita tinggal di Bali itu tiap hari udah party sebenarnya. Hidup kita udah party. Jadi kayak ya udah, jadi nggak perlu party yang nyampe yang Tiap hari. tiap hari kecuali ada teman. Iya. Ada misalnya hari ulang tahun gitu ya. Nah, itu event khusus. Tapi kalau tiap minggu atau sebulan mesti 2 kali enggak gitu. Ada event khusus doang. Nah, kalau misalnya gue lagi sumpek banget, gue boleh ngomong namanya? Oke, kalau misalnya gue sumpek banget, gue suka ke Mixwell.
Maxwell. Mixwell. Oh, gue dengerin Maxwell. Mixwell. Maxwell. Itu juga gue cuma sesekali, nggak tiap minggu juga. Cuman kalau lagi pingin vibes-nya, gue datang ke sono sama. Emang seru juga loh. Gitu Oh, doang. seru juga sih. Gitu. Katanya kan lu ini di sono, lu salah satu apa namanya kemarin yang sukses. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Kagak Itu sih. dibilang sukses katanya. Si Intan. Dulu tuh Intan Apa tuh? rambutnya kan pendek, bondol. YN. Itu datang, gue bilang gini, "Ma, gak usah dandan, Ma, ke Maxwell." Gitu. Karena kan teman-teman gue tuh banyak di situ juga kan udah tahu gue dandan nggak pernah, cuman pakai bulu mata lipstikan aja udah. Di dandan full mau ke dugem. Dia belum pernah ke Maxwell, Cong. Akhirnya apa teman gue, ada dia bawa temannya, dia bilang gini, pada cantik-cantik kali, udah sukses ya, terus kita disangka banget. Terus mak, itu dikata, lu bilang gitu kan, lu lagi ngapain dandan, gue juga dibilang, ini asekan lu, gue sampai lagi tuh Cang. Apalagi teman-teman gue kan, semua nggak, ya, Rainbow. kan emaknya, jadi orang selalu mikirnya gue yang gitu, namanya gue emaknya, jadi gue tuh yang kelihatannya, oh dia nih sukses. Iya, sukses. Tapi kalau cowok kalau udah nyobain gue kan tahu gue kan cowok-cowok zaman sekarang suka depan sama belakang. Kasih gak ya? kasih nggak ya, tergantung manipira. Nanti Om Bram mau yang belakang gimana, Mak? Hah? Om Bram mau yang belakang lu gimana? Uangnya berapa dulu? 1M kata ini. Itu muluk anjir. Itu emang cewek halu dia. Emang lu biarin dia lagi girang-girangnya. Oke, nah gue mau nanya, Apa? Dingin. Barfish. Gue mau nanya dong, lu tuh kalau misalnya pulang party tuh lu abis itu ngapain? Dalam arti kalau gue jarang mabuk sih ya. Kalau misalnya nggak dicekokin sama si setan ini satu nih. Enggak, sebenarnya kan lu kan sendiri juga jahat, Com. Lu mau meracuni gue. Contohnya waktu kemarin di Vin, Kenapa? lu maksud hati, lu kasih gue minum ya 1 berdua, itu strong banget. Untuk makanya gue udah gak mau tuh, Cong. Lu nyuruh-nyuruhin. Ceritanya, kameramen lu itu juga tuh dia bikin minuman strong banget dari awal, dia kasih gue strong banget, makanya gue cepet naik. Ya udah gue tahu nih, gue langsung feeling ini pasti si mak nyuruh anaknya begini nih, gue mau dibikin mabuk. Demi Allah, gue gantian, gue balas ke lu. Kagak tahu gue. Gitu Orang gue ceritanya. cuma bilang kan, "Mak, gue mau pulang." Gue bilang sama lu kan, "Jangan pulang dulu, gue baru pesen pizza." Ember. Gue sama Iki udah capek. Nah, maksudnya Iki mungkin Iki nih inisiatif ya. Dia tuangin lah tuh alkohol sebanyak-banyak biar cepet pulang. Enggak. Sebelumnya dia udah kasih gue alkohol banyak banget. Dan gue nggak tahu lo ya. Gue emang tahu Ki. Gue nggak tahu ya kalau lu mau nuangin gitu. Gue nggak tahu sama sekali. Terus gue bilang, "Mak, bagi minum." Lu malah kasihnya punya lu, brengsek. Apaan nih, pahit banget. Gue kayak gitu. Sialan. Wah, begini ya lingkaran setan di antara kita. Emang Sebenarnya begini. setan emang. Emang Setan. setan. Ini biangnya. Lu ratunya. Lu kan belum jawab. Lu Apa? ngapain aja? After party. After party gue nggak ngapain, pulang tidur gue. Tidur. Udah jompo gila. Lu suka tipe orang yang suka bungkus-bungkus nggak sih? Gue nggak suka ngebungkus, gue lebih suka dibungkus. Kalau ngebungkus karena gue nggak suka kediaman gue kotor gitu kan. Iya. Karena gue males. Mesti bebenah atau after play mesti ganti-ganti spray apa segala macem. Gue tuh orangnya salah satu orang yang dibilang gue jijian, jadi gue males gitu. Kalau misalnya sampai gue bawa orang ke tempat gue. Berarti Makanya lu gue lebih suka dibungkus, nyari orang. Tapi tetap lu tiap dugem itu berarti lu doyan dibungkus. Doyan bungkus atau whatever lah ya, mau lu dibungkus. Iya. Pokoknya lu tipe orang yang suka dibungkus. Nggak berekspektasi harus tiap kali party, after party itu dapet, nggak harus. Karena gue Ken House Ken house apa? apa tuh? tidak menyediakan tempat. Oh ya, cannot house gitu. Ya jadi gue tipe orang yang nggak harus party. Inggris lu benerin dah, Ken house gue. Tetap harus dapet gitu. Jadi ya gue kalau misalnya party keluar, ya udah gue cuman enjoy the music, enjoy the vibes aja gitu. Ketemu orang-orang baru misalnya. Berarti lu tipe orang yang nggak nyari kalau gue nggak nyari. bungkus
Gitu. Jadi ya udah dapet ya oke, nggak dapet ya enggak, ya nggak apa-apa. It's okay for me. Oke. Tunggu, gua mau Oke. ngeluarin lagi Apa snack-snack tuh? ini. Dia banyak makanannya gila. Karena ini Satu kan bungkus gede banget. jajanan SD nih, gua punya banyak. Semuanya gua keluarin. Nih, ada jelly-jelly. Ini masih dingin kali. Oke, nanti Ki, ini nanti aja. Iya kan? Ya, ini nanti aja. Lagi juga nih nggak prepare deh. Gua kan pesen gulali ya. Ya rambut nenek. Ya, Ini malam kejadiannya membagongkan ya. Heeh. Ya salah gue kan memang lagi sibuk ya kemarin-kemarin. Ya, dia udah beli tuh udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu gue. Ya expired dong ini. Bukan yang itu rambut Oke. nenek. Ah, rambut nenek gulali. Akhirnya gulalinya tuh udah pernah nempel-nempel Ya, iya, sebulan Tugas lu lalu. tuh cari lagi. Nih lu tahu permen ini? Ini kan jajanan Ini SD. jajanan anak Pak. Ini tujun payung gitu. Jajanan SD kan itu. Ya Allah banyak Iya. banget ini keluar busa-busa ini. Iya, emang ada yang tajam di belakang gue. Ya Allah. Coki-coki ya, lu tau lah coki-coki ya. Oh, coki-coki ini Ini jangan permen kaki ya, ini permen kaki kan, Yoi. ini permen kaki. Kita mau bukain semua, enggak lah yang sebagian aja ya, buat tamu-tamu yang lain. Soalnya kalau di sini tuh kita tradisinya adalah, Gue nyam-nyam aja, gue suka nyam. kita kan buka bareng makan gitu loh. Maksud gue gini loh, jadi setiap ada tamu ya gue sajikan, Suguhkan. suguhkan dengan jajanan-jajanan SD. Karena gue pecinta jajanan SD. Sebenarnya gue tuh bukan yang kayak gini-gini jajanan SD. Lu tau gak sih yang martabak kecil-kecil? Leker. Bukan, martabak telur yang kecil-kecil gitu loh. Nah itu salah satu Oh, telur goreng masuk lo, ya. Ya itu telur Itu gulung, kan goreng. jajanan SD. Tapi kalau telur bulut itu kan nggak ada dulu. Dulu nggak ada. Belum ada telur yang Lu tau gak sih laba-laba? Iya, kue leker yang dari laba-laba. Bukan, ya, yang dibikin ngasal-ngasal. Iya. Gue tahu. Itu juga Itu enak. Terus apalagi otak-otak. Otak-otak. Lu nggak punya otak sih soalnya. Hey. Makanya dia butuh beli otak-otak karena dia nggak punya otak. Iya, otaknya udah kejual. Iyalah, Jual otak digade. nih. Jual Buat tambah. Tahu aja lu. Maaf ya, gue tuh ceplos orangnya. Iya. Kayak dari depan kalau ngomongin orang. Iya, kita nggak suka ngomongin di belakang, Iya. guys. Cuman kalau Owen mainnya di belakang. Main apa tuh? Main apa? Congklak. Nyaut aja dia. Ya, dia udah nggak ini, udah Nggak malu-malu kayak Kanebo. Malu-malu Ini lagi. bukanya gimana? Mak, bukain dong. Ini gimana nih? Gimana ini? Kayak salah satu ini bukan jajanan SD deh. Ini mah SD milenial. Apa? Gen Z. Gen Z nih, ini terlalu bagus, Modern. ininya modern. Ini nih kayak nih semua keras. Tuh, keras. Lo ini zoom. Sini. Zoom. Keras nih. Ya, kerjaan si Iki nih nggak ada benar-benarnya. Udah tahu kayak gitu, taruh kayak di kulkas. Ini keras begini nih, lihat nih. Zoom. Ini Coba. yang sekarang nih. Zoom. Udah belum? Oh, baru nyala itu. Nih, Nih, ini zoom ya. nyam-nyam yang sekarang sendoknya lucu, ada bolongannya nih. Lihat tuh. Ini kalau gue pakai bolongnya bisa tambah gede nih kayaknya nih. Ya, biskuitnya alot, Ki. Ya. Lu nge-review di sini emangnya? Enggak, Udah cuma makan aja udah. alot. Punya gue juga nih coklatnya kayak ini kepanasan di Bali dia jadi. Oh, harusnya kepanasan dia ini ya meleleh. Ya, dia Ya? lembab kali ya, apa gimana? Coba, tolong Iki urusin. Lanjut. Next time. Agak dipersiapkan dong, Ki. Ini gimana? Oh, kalau jadinya mamanya. Iya, jadi intinya apa? Lu suka dibungkus. Suka dibungkus, tapi nggak selalu berekspektasi untuk dibungkus. Dapat ya syukur, nggak dapat ya udah gitu loh. Tunggu, ini bukan permen kaki, Iki beliin. Kaki kan? Bukan. Apa? Ini yang bikin lidah biru-biru. Oh, Apa? lidah biru. Pendekar biru. Pendekar biru. Emang ini zaman dulu? Iya, yang sama jagoan Neo. Jago neon. Oh ya, gua nggak makan ini sih. Ini mah buat rakyat jelata banget. Songong lo. Sorry ya, SD gua mahal soalnya. Gulali ya makanya ya. SD lu juga SD yang murah kali mau dari mana? SD gua di Asafia, Oh, Pondok Gede. Yang tahu tuh. Dulu cok. Naik kelas gue. Sombong kali, udah naik Udah kelas aja. sombong gak naik kelas. Kok jadi ceritain gue? Oke, next lanjut. Gue mau nanya, apa sih target hidup lu di tahun ini dan seterusnya? Lu punya target gak sih dalam hidup lu sebenarnya? Dulu Apa gua lu mau begini-gini aja dulu maksudnya? tuh gua ada target-targetan. Sorry ya, gue ini ya. Karena gue ngeliat hidup lu terlalu santai. Kayak gak ada beban, cok. Ada tanggungan, beban mah ada bill per bulan. Cuman lu menjalani hidup, kenapa lu bisa yang namanya sampai ya
happy, nggak ada pikiran. Pikiran mah ada. Jadi gini, dulu ya masih muda, gua kayak ada bikin target Masih kayak, muda, emang sekarang lu tua banget. maksudnya long time ago, udah 10 tahun lalu kayak, ya biasalah ya orang-orang kayak kumpul-kumpul sama teman pas mau tahun baru, bikin apa namanya wishlist atau harapan, tahun ini mau ngapain aja. Dulu gue suka begitu gitu, dan banyak yang itu salah satu yang bikin lu ada sisi positif sama sisi negatif sebenarnya. Sisi positifnya bisa buat mecut lu supaya lu bisa dapetin goalnya itu, bisa reach the goal gitu kan. Tapi sisi negatifnya lu jadi kayak ada beban nggak sih ya gitu, karena apalagi kalau lu orangnya yang kepikiran lu gitu. Nah, gua di saat itu gua kayak sekarang nih ya, gue lebih suka ya udah gua nggak perlu yang muluk-muluk, yang penting gue bisa asem. Gue kan lembek juga nih perban. Untung gue makan yang enak. Ini snack kagak ada yang bener ini sih lagae. Beli lagi sama lu. Gimana sih, malu gue sama tamu-tamu gue menyajikan yang udah kisut-kisut. Gimana sih? Sorry ya kepotong. Ayo lanjut lagi. Iya, jadi itu yang gue bilang, semakin lu ada list yang linear, apalagi kalau list yang berat, itu bakal satu jadi beban, satu lu bisa reach itu goal, jadi kayak plus minus. Nah, gue udah nggak bikin gituan lagi, jadi gue lebih suka enjoy my life sekarang bersama lu, teman-teman yang lain, bersama teman-teman baru mungkin ke depannya gitu. Berarti hebat lu ya, maksudnya masih memikirkan, maksudnya gini, lo berpikir udahlah jalani aja hidup yang apa adanya aja. Yoi. Tanpa ada apa-apa ada maksudnya kan. Ya. Iya kan. Udah ngincer banget Kiki. Om Bram. Iya kan. Kan kalau misalnya apa-apa ada kan ada Om Bram. Iya, nah, gue bisa minta sama Om Bram nih. Iya. Om Bram minta rumah 1M. Muluk. Rumah 1M murah. Iya, yang petak. Duit 1M aja ya buat jajan 1 bulan. Ya ampun 1 bulan. Mahal ya. Nah, terus gini. Apa? Awan. Lo punya target buat pasangan hidup lo nggak sih? Nih, gue mau nanya agak sedikit pribadi ya. Kayak gini nih. Lo pasangan hidup lo tuh memang cewek apa cowok? Mau cewek apa cowok? Kelihatannya. Ya enggak, maksud gue mungkin lo ada hidayah, balik lagi lah ke jadi laki-laki seutuhnya. Ya, laki seutuhnya orang gue belum sunat. Ya. Masih utuh emang seutuhnya. Enggak, maksud gue. Kalau laki-laki yang utuh kan yang udah sunat. Laki-laki itu sejati, itu sebetulnya. Nah, Laki-laki sejati. Nah, lu sejati banget sih. apa lo mau balik lagi? Maksudnya gini loh. Lo ada ketertarikan gak sih sama perempuan, Cang? Gue suka feminis. Jadi Gak suka kayak gue udah membedah sama dia. gue gak suka yang lu yang gue suka tuh cewek-cewek yang rambutnya panjang. Dulu gue juga punya pacar cewek. Dan Jadi lo pernah ini? pernah pacaran sama cewek. Terus kalau ketemu cewek cakep, gue juga suka kayak kayak something like on crush sama Tunggu. someone Lu pernah pacaran sama cewek? At least lu udah pernah cobain? Nggak pernah. Loh, lu Sampai jadi- sekarang. Enggak, lu pacaran ngapain aja? Pacaran waktu zaman gua SD, dari SD, SMP, SMA ya udah masih wajar aja, cuman pegangan tangan, nonton gitu nggak ya? Belum tumbuh kayaknya waktu zaman gue itu ya, masih kecil-kecil, belum makan ayam KFC. Jadi masih alami, masih apa namanya, natural. Nggak kayak sekarang, anak-anak sekarang kan gede-gede kan. Kebanyakan suntik dada ayamnya disuntik kita makan kan. Jadi apa namanya, pertemuannya jadi cepat gitu. Boiler, ayam boiler. Kalau dulu lu mah bukan boiler. nah kalau zaman gue itu masih yang alami semua, masih alami. Bukan zaman lu aja, zaman kita. Ya, maksudnya zaman kita masih Sekarang kan alami kita sama pertumbuhannya, generasi. gitu. Jadi lu lebih memilih untuk yang sama cowok apa cewek? Ini pertanyaannya. Laki. Oh, tetap laki. Jadi itu lu mencari teman hidup ya. Ya, teman Bukan hidup. mencari pasangan hidup ya. Pasangan Pasangan hidup, hidup. itu kan mungkin gimana sih artiannya? Apa kok pasangan bedanya sih teman Enggak hidup sih, sama pasangan hidup? pasangan hidup itu pasangan yang beda jenis. Kayak cewek sama cowok, itu pasangan hidup nggak sih? Gimana sih? Gue jadi bingung. Itu dia nanya, dia bingung sendiri. Kalau bicara soal religius sih, mungkin pasangan hidup itu harusnya cewek sama cowok. Kenapa? Karena demi keberlangsungan, ada generasi penerus. Tuh, maksudnya gitu juga. Cuma kan kalau Berkembang biak gitu ya. Cuman kalau yang pasangan hidup sekarang juga ada beberapa versi yang kayak contohnya
Ya, cowok sama cowok bisa jadi pasangan hidup, cewek sama cewek bisa jadi pasangan hidup, tergantung saling support aja, jadi support system kayak gitu. Betul. Ya kalau gue sih caranya nggak muluk-muluk, nggak yang harus merit atau apa ya. Pokoknya gue mau punya partner companionship itu laki gitu. Jadi kayak bisa sama-sama gila, bisa sama-sama in the good way ya. Maksudnya ngebangun kehidupan yang lebih baik, grow together to be better gitu kan. Kayak misalnya kita bangun saling support yang tadi kayak si Iki bilang, saling support each other, nggak cuma di support doang, tapi juga harus saling support. Jadi saling sama-sama memahami, saling memahami, saling sayang, saling bete-betean. Ya karena gue tahu gitu, kita punya partner, kita punya pasangan nggak semuanya yang romantis yang nggak kayak lagu. Kita bikin romantis, nggak gitu. Jadi pasti ada berantemnya lah, ada fight-nya, ada cemburuannya. Dan itu memang salah satu bumbu-bumbu kehidupan yang harus kita jalani. Tapi bersama. gini, gua bilang gini loh. Tapi kalau yang tiap hari berantem yang namanya hubungan, Nggak tiap hari berantem juga. ya ada kan yang begitu bikin kepala sakit kepala gue. Paracetamol nanti habis. Panadol habis. Paramek habis. Paramex. Tahu gak sih lagunya? Enggak. Paramex. Ini masa nggak tahu lagunya sih? Iki pusing tau dari tadi lu ngomongnya mancing-mancing. Kenapa? Ya ampun. lanjut. Kenapa? Yang tiap hari berantem pusing itu kan. Udah lanjut. Back to the laptop. Back to the Gua sampai lupa mau ngomong apa. Itu yang lu bilang tiap hari berantem. Iya, kalau misalnya hubungan tuh yang kayak berantem gitu kan juga malas kita, guys. Ya iyalah, capek juga, energi kebuang sia-sia gitu loh. Mending tiap hari ya digantilah berantemnya, diganti hal-hal yang positif. Kalau gue sih gini, lebih baik gue gak ngeladenin sih. Kalau yang berantem gitu, mending gue tinggal kerja aja lah. Yang gue produktif aja lah. Males gue. Toxic tinggalin. Yakin, toxic tinggalin. Kok bahas gue? Gak tahu. Brengsek semua. Well, apalagi nih ya, udah selesai, sekian gitu aja pertanyaan hari ini, guys. Kita tuh udah banyak cerita. Pertanyaan sih kalau dari Iki. Apa tuh? Tuh kan Iki sih. Iki sih agak ngeri sih kalau Dia ini mancing, mau ngorek dia, mau ngorek. Padahal, Bisa diceritain. tapi dia jadi gue yang jadi alatnya dia buat nanya Dia cepetan. lu. Kalau bisa diceritain kenapa tuh, Kalau Ki? bisa diceritain, tadi kan ada pengalaman sempat pacaran sama cewek, kok bisa beralih gitu. Nah, Itu yang gitu mungkin ada pengalaman pribadi manis atau pahit atau terjadi sesuatu. Gue kebetulan nggak pernah trauma sama cewek, jadi still good with the girl, with the woman gitu. Gue suka cewek ngelihat kalau misalnya kayak dia feminim, karena gue suka feminisme gitu lah. Kenapa jadi beralih ke cowoknya? Kenapa beralih? Karena gue dari kecil tuh, dari TK menuju SD. apa pernah lu di Enggak. Gue nggak pernah. ngomong gini, apa lu korban Gue nggak pernah sexual harassment terjadi di kehidupan gue ya. Syukur banget nggak pernah gitu. Gue menyadari waktu gue SD, dari SD gue udah menyadari, sedikit menyadari, dari SD tuh gue suka ngeliat iklan-iklan rokok. Kenapa? Waktu gue zaman SD itu iklan rokok pasti cowok-cowoknya maco. Iklan sampo, sabun. Oh ya sampo. Cowok-cowoknya pasti cakep-cakep. Iklan balsam geriga. Enggak, itu bapak-bapak. Kan ada lagunya MACA Apa itu? maco. Lagunya Fatty Parah Gak goblok. tahu gue. Ini tahu soalnya ini pecinta dangdut. Kenapa lu gila-gila? Bener kan dia ada kan? Tuh. Nggak tahu gue itu ya. Maco gitu. Nah lanjut, gue juga suka ngeliat majalah-majalah. Enggak, belum akil balik gitu. Iya. Maksudnya gue masih waktu zaman gue SD dulu, berarti umur gue sekitar 6 sampai 8 9 tahun itu ya, awal SD. Lu udah lu mau baliknya kapan sih? Umur berapa tuh? Udah tahu mimpi bakal? Mimpi Enggak, basah. maksud gue bilang dulu deh, makanya di umur 6 sampai 9 tahunan gue udah admire, udah punya, gue kagum, suka ngelihat cowok-cowok di iklan itu, entah di TV atau di majalah gitu. Karena gue juga suka beli majalah. Iya, kayak gue, majalah itu pas gue SMP, baru gue
beralih ke majalah. Itu majalah Hai biasanya ya. Nyol aneka gitu. Aneka yes gitu kan, banyak yang cowok-cowok cakep gitu. Kalau SD-nya gue masih di TV. Nah, dari situ tuh gue udah nyadari. Terus ada sepupu gue juga, gue deket sama dia, cowok, seumuran. Iya, jadi kayak gue suka lebih nyaman deket sama cowok gitu. Daripada sama cewek. Iya, betul. Gitulah ceritanya. Tapi lu punya saudara, adik kakak gitu? Oh, saudara gue cewek satu. Cewek satu. Udah. Kakak apa? Adek gue. Adik. Itu umurnya jauh beda. Enggak, beda 3 tahun doang. Oh, beda 3. Lu jadi anak pertama ya? Iya, gue anak pertama. Oh, udah married tuh? Udah punya 2 anak. Oh, tapi dia tahu nggak lu begini? Tahu semua. Oh, berarti bendera Hello Kitty sudah Oh iya, Rainbow cake-nya udah Rainbow mengibarkan. strawberry cheesecake-nya udah di mana-mana. Makanya Ki, jangan setengah-setengah. Kok jadi iklan dibahas? Setengah tanggung maksud gue. Nah, jadi gua nggak pernah trauma sama cewek, gua nggak pernah kena sexual harassment. Jadi nggak pernah. Jadi emang pure dari gue, dari kecil gue udah merasakan gue ini berbeda, nggak seperti kebanyakan orang yang menurut sosial itu harus dengan cewek, tapi gue nggak. Nah, awal-awal gue juga denial ya, gue meletek ketemu sama temen yang rainbow juga. Gue bilang sama dia suka sama gue. Nah, gue pakai alasan kan di Chinese ada marga-margaan. Kebetulan marga kita sama gitu kan. Emang kalau misalnya marga sama emang nggak boleh nikah? Nggak boleh. Kan walaupun masih saudara jauh gitu. Iya, gue cuma buat alasan doang. Karena gue nggak gitu serak sama dia. Jadi gue bilang, dia tuh suka sama gue. Dia mau jadi pacaran. Dia mau kita pacaran. Terus gue dengan alasan, marga kita sama, nggak boleh. Itu namanya incest. Oh, tetep ya, jadi nggak boleh. Enggak, gue cuma alasan doang. Iya. Gitu. Maksud gue, tapi in the fact emang nggak boleh kalau misalnya. Boleh aja. Kalau misalnya satu marga sih sebenarnya jarang yang ada satu marga sih ya. Setahu gue. Sama mau mirip kayak yang di Sumatera Utara gitu. Jadi kayak yang satu marga nggak, jarang banget. Gue belum pernah ketemu juga sih yang satu marga. Lu tapi bisa bahasa Binjai nggak sih? Bahasa Medan, Hokkien bisa. Coba gimana perkenalkan diri pakai bahasa. Nggak mau. Nah, coba gue mau tahu. Enggak, nanti pada nggak ngerti. Udah, lanjut gitu. Aneh anak. Iya, jadi nggak pernah kejadian seksual harassment atau trauma sama wanita, nggak pernah. Jadi emang dari diri gue yang pure, gue berbeda dari kebanyakan orang, dari komunitas yang besar. Gue di minoritas dalam minoritas ya, Oke, gitu ceritanya. Iya. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Sekian aja deh guys. Terima kasih. Karena kalau Owen nih sering-sering dipancing, kelamaan sering dipancing-pancing itu. Gue mah nggak usah dipancing, gue udah bocor duluan kali. Ini nanti yang ada segmennya sampai 2 jam omongannya bokep, ranjang, mulu kan kita pusing ya. Pingin apa Agak pusing? ada laki soalnya nih di sini. Pingin. Kan nanti kalau lu kan langsung tuh. Langsung ke depan ya. Habek. By the way, thank you ya. Lu udah datang ke sini. Yoi. Udah makan jajanan ini nih semua yang tapi udah halal. Coba improve ya. Tolong di-improve ya, ini makanannya keot-keot semua nih. Emang ngeselin banget. Owen, nanti next time kalau misalnya kita undang lagi mau ya? Mau dong, mau banget. Nanti dalam Dunia dan berita. Podcastnya makan-makan. Mukbang lagi kita. Yoi, Ya. boleh. Oke guys, sekian dulu guys my podcast hari ini Om Bram, obrolan bareng Mama.